Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Bima Amantana, mahasiswa Fakultas Hukum. Di sini saya akan menerangkan hasil penelitian saya dengan judul pencantuman keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA babi menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai upaya perlindungan konsumen. Adapun latar belakang yang pertama, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang dimana di dalamnya mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dan pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram. Adanya peraturan tersebut dalam praktiknya tidak diikuti dengan patuhnya oleh para pelaku usaha. Hal ini tentunya dapat kita ketahui dengan melihat kenyataannya bahwasanya hingga saat ini masih sering kita jumpai peredaran produk farmasi yang masih belum bersertifikat halal di pasaran Indonesia. Bahkan, selain masih minimnya produk farmasi yang sudah bersertifikat halal, di Indonesia sendiri belakangan 4 tahun ini diramaikan dengan kasus ditemukannya produk farmasi yang mengandung bahan haram beredar di pasaran Indonesia dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal di dalam kemasannya. Kasus ditemukannya produk farmasi yang mengandung bahan haram dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal tersebut dapat kita lihat pada kasus adanya temuan DNA babi pada produk Viestin DS dan Enziplex. Adapun identifikasi masalah yang pertama, bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA babi menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal? Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal? Adapun hasil pembahasannya sebagai berikut. Mengenai tanggung jawab, bahwasanya dalam kasus ditemukannya adanya DNA babi pada produk Viestin DS, produksi PT Paros Indonesia dan Enziplex, produksi PT Medifarma Laboratories, dengan tanpa mencantumkan keterangan tidak halal ini, maka pada dasarnya menurut UJPH, pelaku usaha tersebut dapat dikenai tanggung jawab secara mutlak, yang mana apabila terjadinya kerugian yang dirasakan konsumen muslim akibat mengkonsumsi produk tersebut, maka pelaku usaha tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Dan terkait pembuktian atas ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian konsumen muslim tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab terbalik, yang mana beban pembuktian ada pada pelaku usaha tersebut. Pada kasus tersebut juga, bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pelaku usaha tersebut menurut pasal 27 ayat 2 UJPH adalah dengan melalui pemberian sanksi administratif yang meliputi pemberian teguran lisan, peringatan tertulis, dan atau denda administratif. Kemudian terkait dengan adanya kasus tersebut, BPOM selaku lembaga non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpres nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada dasarnya juga dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha tersebut. Hal ini dikarenakan BPOM itu sendiri yang memiliki kewenangan demikian. Adapun sanksi yang dapat diberikan oleh pihak BPOM kepada pelaku usaha tersebut dapat berupa pemberian sanksi administratif yang meliputi peringatan tertulis, perintah penarikan dan atau pemusnahan produk, dan pembukaan izin edar atau persetujuan pendaftaran. Adapun mengenai perlindungan, bahwasanya perlindungan hukum di sini dapat dilakukan secara dua bentuk, baik secara internal maupun secara eksternal. Perlindungan secara internal ini dapat diterapkan pada kasus beredaran produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang dilakukan konsumen dengan pelaku usaha, yakni perjanjian jual beli. Adanya kasus tersebut juga tentunya telah memperlihatkan bahwasanya pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak beretikat baik dalam melakukan perjanjian jual beli tersebut, dan tentunya tidak memenuhi syarat-syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian, yang dimana objek yang diperjanjikan tidak memuat informasi yang benar, jelas, dan jujur, sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal secara hukum. Adapun akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal, atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Dan adapun konsekuensi lanjutan daripada pembatalan perjanjian tersebut tentunya akan menimbulkan hak atas pemulihan dan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah konsumen muslim. Adapun perlindungan secara eksternal terhadap konsumen muslim di Indonesia sendiri pada dasarnya telah dipenuhi oleh negara. Hal ini dapat kita ketahui dengan telah diciptakannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai lex generalis
dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai lex specialis. Adapun perlindungan hukum terhadap konsumen muslim yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat terlihat dengan adanya ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, adanya ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang mengandung bahan haram. Kemudian ada ketentuan mengenai pengawasan jaminan produk halal dan ada ketentuan mengenai pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adapun kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab pelaku usaha yang tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA babi menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah tanggung jawab mutlak. Kemudian terkait pembuktian atas ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha tersebut yang menyebabkan kerugian konsumen muslim, pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanggung jawab terbalik. Kemudian yang kedua, perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas beredarnya produk farmasi jenis obat-obatan yang mengandung DNA babi tanpa mencantumkan keterangan tidak halal menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pada dasarnya dapat dilakukan melalui perlindungan hukum internal dan eksternal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.